Jesus. Bapa, lingkupi kami dengan hadirat. Biar firman-Mu mengajar kami, sehingga kami mengerti dan mengenal Engkau lewat firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat Natal saya ucapkan. Ini Natal yang pertama di HGC cabang Maros. Ya. Dan terima kasih buat Bapak Gembala. Ya, Pak Pendeta Muda Ronald bersama istri dan semua para pelayan Tuhan. Natal kali ini kita beri tema membangun keintiman dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa keintiman itu penting? Apa yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain? Karena kita tentu menyembah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Karena Dia Allah yang hidup, berarti ada sebuah hubungan. Tapi tidak serta-merta bahwa karena kita mengenal bahwa Tuhan itu hidup, lantas kemudian kita punya hubungan. Anda punya istri, Anda punya suami, dan bisa saja orang suami istri tidak saling mengenal. Walaupun tidur dalam satu kamar yang sama, walaupun dengan status suami istri. Anda bisa mengerti di sini? Yang sudah berkeluarga pasti tahu. Dan saya punya teman, salah satu teman saya, satu kali suaminya pergi ke Singapura atau kemana, keluar kota, saya udah lupa. Tiba-tiba suaminya telepon ke istrinya dan istrinya telepon ke suaminya dan menyamar dengan suara yang lain. Dan ternyata dia nggak tahu bahwa itu istrinya karena dia pura-pura seperti perempuan lain yang mencoba menggoda. Dan anehnya dia nggak kenal suara istrinya. Itu aneh saudara. Tapi tidak aneh di zaman sekarang ini. Karena ada orang banyak punya hubungan status tapi tanpa punya hubungan. Kekristenan juga begitu. Hal yang menakutkan adalah bukan adalah orang tidak beragama, tetapi orang tidak mengenal Tuhannya. Oleh sebab itu Yesus bicara kepada orang Farisi, ahli Taurat. Begitu keras roh agamawi itu. Karena Yesus datang bukan hanya menyebarkan agama. Yesus itu buat semua orang. Dan dia itu pribadi. Dan firman Tuhan berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Pribadi yang ketiga. Bukan berarti pribadi yang ketiga kemudian bobotnya lebih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti nomor 3 itu kurang bagus. Tidak, sama semua. Itu. Nah, saya tidak sedang mengajar kita untuk Allah Tritunggal, tapi saya mengutip sedikit. Jadi yang ada sekarang ini adalah pribadi Roh Kudus di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu bangun hidup saudara sebagai orang Kristen. Bangun di dalam keintiman. Nah, ada orang waktu Yesus datang dan salah satunya adalah orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang diberkati, jalan jauh. Kemarin khotbah Ibu Iin, kalau saudara ada yang datang, Ibu Iin berkata perjalanan mereka kurang lebih 2 jam. Dan mereka membawa emas, kemenjang, dan mur. Matius 2 ayat 11 sampai ayat 12. Matius pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat
harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lanjut ayat 12, baca sama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kapan diperingatkan? Kapan mereka diperingatkan? Gak dijelaskan kapan. Tapi secara urutan, waktu mereka menyembah. Amin. Banyak orang Kristen pengen tuntunan Tuhan. Anda bisa bayangkan, seandainya orang Majus ini kemudian dia menempuh perjalanan, dia kembali ke jalan yang Herodes tunjukkan, seperti janjinya kepada Herodes. Apa yang terjadi? Saya pasti percaya bahwa orang Majus itu akan mati. Tapi bukan hanya orang Majus itu, Yesus pun juga yang masih bayi itu bisa dibunuh. Benar saudara? Nah, oleh sebab itu pentingnya kita melihat tuntunan Tuhan atas setiap hidup kita. Sampaikan kiri kanan saudara, kita perlu dituntun oleh Tuhan. Amin. Kata di sini, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke dalam negerinya melalui jalan lain. Jadi waktu orang menyembah Tuhan, Tuhan bicara sesuatu dan kemudian Tuhan lanjutkan lagi berbicara di dalam mimpi. Tapi sayang sekali, orang itu hanya cukup bergereja. Orang hanya cukup dia pergi beribadah, seperti saya hari Minggu, ada orang tua saya, tetangga lihat, keluarga lihat, istri lihat, suami lihat, saya pergi ke gereja. No, itu enggak cukup. Amin. Itu enggak cukup. Gereja kita Holy Glory, namanya juga Holy Glory. Kemuliaan Tuhan yang kudus. Itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan yang ditekankan di gereja ini adalah kekudusan. Amin. Amin. Bayangkan bahwa orang Majus ini, dia membawa harta mereka dan berjalan. Tujuannya satu, menyembah Yesus. Untung baik, saudara tidak perlu harus jalan jauh. Terik matahari, panas, dan kemudian datang beribadah. Kalau kita masih sedikit berkeringat, AC kurang dingin, gak apa-apa saudara. Ya, mereka untuk datang nyembah Tuhan, mereka harus jalan 2 tahun sampai mereka ketemu dengan Yesus dan dia menyembah. Terima kasih. Saudara, apa yang menggerakkan Bapa mengutus Yesus? Yohanes 3 ayat 16 berkata, sebab itu aku akan pergi kepada Bapa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apa yang menggerakkannya? Kasih. Kalau saudara nyembah Tuhan, saudara pergi beribadah, pastikan satu hal yang menggerakkan saudara adalah apa? Kasih. Penyembahanmu akan berbeda kalau yang menggerakkan saudara itu kasih dasarnya. Pelayanan saudara akan berbeda kalau yang menggerakkanmu itu kasih. Saya baru pergi, boleh bangkit berdiri Ibu ini Nona Tirsa. Dia gembala cabang yang ada berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang ada di Nias, saudara. Baru bergabung dengan gereja di sana menggembalakan sudah 10 tahun lebih. Dan di Nias Utara, saudara tahu, untuk saya pergi ke tempat di sana, itu harus jalan dari Makassar
terus pesawat Jakarta, Jakarta ke Medan, Medan bermalam semalam, baru ke Nias. Dari Nias turun naik mobil 3 jam. Waktu saya datang ke sini, baliknya sehari bisa. Jadi saya bangun jam 6 pagi, berangkat setengah 7 pagi. Dan setengah 7 pagi dari Nias, naik mobil 3 jam. Sampai di bandara, pesawat, pergi ke Medan. Ke Medan, transit ke Jakarta. Jakarta, delay lagi pesawat. Saya tiba di rumah jam 2 pagi. Dan ketika saya merenungkan, saya bilang, Tuhan capek badannya. Saya pengen rest. Tahu enggak secara saya rest? Saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan. Waktu saudara nyembah Tuhan, dimanapun, itu akan menyegarkan rohmu. Fisik kita nggak bisa bohong. Karena fisik ini terbatas, saudara. Fisik juga butuh istirahat. Fisik bisa bilang capek. Tapi rohku berkobar-kobar. Waktu Tirsa datang besoknya, Ibu Pendeta Tirsa datang juga berangkat pagi ya. Pagi tiba di sini jam juga malam. Ya kopernya lagi ketinggal lagi kasihan. Ya, tapi untung malam itu juga ada. Tibanya juga kurang lebih di hotel kalau nggak salah jam 12 ya. Jam 11-12 malam ya. Ya. Apa yang menggerakkan kita? Tanyakan ke diri kita. Tahun ini ada sebuah hal yang Tuhan taruh di hati saya. Ini yang banyak hilang. Yaitu kasih. Belas kasihan. Ketika kau melayani, apakah kau melayani karena tugas? Ketika kita pergi beribadah, apakah karena kita kewajiban? Ataukah yang menggerakkan kita kasih kepada Tuhan? Belas kasihan itu. Apa bedanya Pak? Oh sangat berbeda. Kalau orang kehilangan kasih, semuanya serba dia hitung-hitung. Kalau orang kehilangan kasih yang mula-mula, semuanya serba biasa saja. Kalau orang kehilangan kasih, semuanya serba kehilangan gairah. Tapi Bapa di surga rela mengorbankan putranya. Mengutus putranya karena begitu besar kasih Allah. Pastikan di diri kita di Natal ini. Bahwa yang menggerakkan saudara kasih. Dan jagalah itu dengan keintimanmu dengan Tuhan. Waktu saudara punya kasih, doamu berbeda. Sekalipun engkau berdoa 1 jam, rasanya cepat. Tapi kalau sudah tidak ada kasih, doa 5 menit kayaknya 2 jam. 10 menit kayaknya 3 jam. Kenapa? Hati udah mulai tawar. Dulu datang ibadah cepat. Dulu melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kemudian orang bisa berubah. Makanya firman Tuhan berkata, kalau engkau memulainya dengan kasih, harus mengakhiri dengan kasih. Sayangnya yang Tuhan hitung bukan hanya di awal. Tapi bagaimana engkau akan mengakhirinya. Gereja ini mengawali 1 tahun pertama. Tapi bukan tentang apa yang kau awali. Tapi bisa enggak sampai akhir. Amin. Dan saya berdoa, Pak Ronald bersama istri dan semua para pelayan, semua orang, saudara bisa mengakhirinya sampai akhir. Amin. Amin, saudara. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Kasih membuat persembahanmu itu sangat-sangat bernilai. Amin.
Kalau ada kasih, orang mempersembahkan tidak hitung-hitungan. Kalau ada kasih, dia akan digerakkan apa yang Tuhan mau. Dia akan lakukan. Pastikan hal ini, saudara. Karena hari-hari ini setelah COVID 3 tahun, ada begitu banyak orang kasihnya sudah pudar. Karena krisis, karena ini. Mulai yang dipikirannya apa? Kecewa, tawar, mulai dari saudara, macam-macam yang muncul. Jangan, saudara. Amin. Pelihara kasih itu. Dan kasih itu membuat engkau berbeda. Akhirnya pasti akan berbeda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Orang Majus yang menggerakkan dia apa? Aku ingin pergi menyembah. Dia udah pernah bertemu? Belum. Aku ingin pergi menyembah Yesus dari Nazaret. Menyembah Immanuel, Sang Juru Selamat. Hari ini, apakah hidup kita masih pengen dituntun? Orang Majus dituntun oleh bintang. Hidup kita, apakah Tuhan berkata, bisakah aku dapatkan Majus-Majus yang lain? Yang biar rohku menuntun hidupnya. Sehingga orang-orang melihat bahwa ada Kristus, ada kuasa Tuhan yang ada di Indonesia, di dalam hidup setiap saudara. Sehingga orang melihat sesuatu yang berbeda. Yang membuat berbeda bukan karena KTP-nya Kristen. Karena saudara dituntun. Karena yang menggerakkanmu kasih. Karena engkau membangun hidupmu dengan keintiman, saudara. Penyembah. Wahyu pasal yang keempat. Ayat yang ke-9, 10, 11. Wahyu pasal yang keempat, ayat 9, 10, 11. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia. Dan duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia dan yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, engkaulah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab engkaulah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu semua itu ada dan diciptakan. Ayat 12. Maka aku melihat di tangan kanannya dia yang duduk di atas tahta itu sebuah guluang kitab yang ditulis sebelah kanan dan sebelah luarnya. Dan dimaterai dengan 7 materai. Saudara, saya berhenti di sini. Yohanes diberi penglihatan di bawah naik. Apa yang dia lihat? Para malaikat menyembah. Jadi di surga adalah orang-orang yang menyembah. 24 tua-tua punya mahkota. Orang yang dipanggil sebagai raja-raja. Tapi di hadapan Tuhan, dia lemparkan mahkotanya. Engkau tidak bisa menyembah sambil engkau membanggakan mahkotamu. Karena seberapapun mahkota yang kau punya, di hadapan Tuhan yang raja di atas segala raja. Orang yang menyembah harus belajar untuk rendah hati. Karakter itu kita harus miliki. Itu baru penyembah. Jadi gak mungkin seseorang menyembah kalau hidupnya tidak rendah hati. Tidak mungkin seorang itu bisa memuliakan Tuhan kalau hidupnya tidak rendah hati. Mudah untuk rendah hati waktu gak punya apa-apa. Tapi ketika engkau berhasil, engkau punya pengaruh, engkau punya uang, apakah engkau masih rendah hati atau tidak? Apakah engkau masih bisa tersungkur dan berlutut dan menyembah Tuhan atau tidak? Dan kenyataannya ada banyak orang membusungkan dadanya. Kenapa? Karena dia belum berjumpa dengan Tuhan.
ada banyak orang menyombongkan diri dan itu tidak berkenan. Menjadi penyembah, keintiman. Mari lihat Matius 2 ayat 11 dan 12. Dikatakan apa? Aku datang untuk menyembah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada banyak orang gini, saudara. Kan dia bawa emas, kemenyan, dan mur ya. Gua kasih aja emas, kemenyan, dan mur. Tapi sikap respeknya, hormatnya pada Tuhan tidak ada. Tapi orang Majus ini, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Mereka adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Tapi justru hidupnya apa? Menyembah. Dan dia bawa penyembahannya. Dia menyembah. Setelah selesai dia menyembah, baru dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya mau bilang begini, Tuhan lebih menginginkan hidup kita sebagai penyembah daripada persembahan kita. Tuhan lebih menginginkan hidup saya dan saudara lebih daripada persembahan. Amin. Tuhan sedang mencari, dia berkata, aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di Yohanes 4. Amin. Penyembah itu sita. Dan hari ini kita akan belajar apa sih maksudnya penyembahan itu. Karena waktu dia menyembah dan dia bawa emas, saya ingin kita masuk pada arti-arti rohani yang mereka persembahkan. Emas, kemenyan, dan mur. Saat itu ketika benda ini adalah benda yang paling berharga, bernilai mahal. Tidak semua orang memiliki akan hal ini. Nilai emas, kemenyan, dan mur itu adalah persembahan yang paling bernilai di zaman Yesus. Di zaman Yesus. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, ya Tuhan mau hati kita. Ya kita dipanggil buat menyembah. Tapi saudara, saya lihat orang yang menyembah Tuhan dengan benar selalu tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dia selalu ingin berikan apapun juga. Pak, saya gak punya uang. Pak, saya gak punya cukup ini. Saudara, lihat perempuan janda yang ketika Yesus masuk rumah ibadat, ada pengusaha yang membawa 2 dinar dan ada janda yang melemparkan koin 2 peser. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, menurut kamu siapakah yang paling banyak memberi? Siapa yang lebih besar memberi? Tentu semua orang bilang apa? Masa ada uang di sini 2 juta, anggaplah 20 juta dengan uang 2.000, mana lebih banyak saudara? Hah? 20 juta sama 2.000 mana lebih banyak? Hah? Mana yang lebih besar? Hah? Pasti Anda nggak berani bicara 2.000 kan lebih besar. Hah? Yesus sedang bertanya 20 juta mana lebih besar dengan 2.000? Ayo tanya. Semua orang bilang apa? 20 juta itu manusia punya cara. Tapi cara Tuhan melihat dia bilang apa? Orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Tapi janda ini memberi dari semua yang dia miliki. Jadi bukan berapa banyak yang kau persembahkan dari nilai, tapi seberapa yang sisa, yang ada di dirimu. Jadi saudara, walaupun kau tidak punya, kau mungkin punya sedikit, tapi kau mau berikan itu buat Tuhan.
Pak, saya nggak punya uang. Saya hanya bisa bikin bubur. Bikin bubur, beri makan tetanggamu. Bubur yang enak. Apapun yang kau bisa lakukan. Pak, saya hanya bisa masak sederhana. Masak buat orang lain, yang orang-orang miskin. Pak, saya hanya bisa nolongin orang. Saya bisa duduk konselin, mendoakan dia. Lakukan itu. Sayang sekali, itu yang banyak hilang. Karena kasih sudah menjadi padam. Waktu orang egois mementingkan diri sendiri, engkau sedang memadamkan kasihmu. Kalau engkau mulai memikirkan dirimu sendiri, engkau sedang memadamkan kasihmu. Begitu Tuhan menggerakkanmu untuk melayani, tunggu dulu ya. Soalnya, saya masih punya banyak urusan. Nanti Bapak Pendeta kalau doaku sudah dijawab Tuhan, saya bernasar, saya pasti akan melayani. Saya mau tanya, sudah selesai masalahnya, dia melayani enggak? Enggak. Kenapa? Ada masalah lagi. Dan iblis terus buat begitu. Makanya hidupnya terus punya masalah. Kenapa? Karena iblis tidak mau dia melayani. Dan cara berdoa seperti itu tidak tepat. Karena tidak pernah sebuah persembahan diambil, dibawa tanpa sebuah korban. Amin. Dan sesungguhnya seperti kata Ibu In, sekalipun kita membawa persembahan, sekalipun kita membawa korban di hadapan Tuhan, awalnya kita membawa korban, tapi sesungguhnya korban yang terbaik sudah diberikan Tuhan bagi kita, yaitu Yesus telah lahir dan mati buat kita. Bahkan selanjutnya apa yang kita persembahkan, Tuhan tambahkan lagi dan memberkati. Bisakah kita berkata kita sudah berkorban? No. Tapi hati yang mau menyembah. Nah, saya akan masuk pada 3 benda ini. Pertama, emas. Emas. Sayang sekali saya nggak bawa contoh-contohnya. Tapi oke, saudara bisa. Emas semuanya pasti tahu kan, emas ya. Bukan emas ya. Bukan emas. Saudara, Mas Eko bukan emas ya. Emas, saudara. Emas ini sampai sekarang terkenal. Dari zaman dahulu sampai sekarang terkenal. Biasa dipakai sebagai perhiasan. Bahkan dipakai juga di dalam tempat-tempat ibadah. Di rumah Tuhan. Biasa juga dipakai sebagai mata uang. Dinar emas di zaman dahulu. Tapi emas juga bicara tentang hidup kita. Yang rela untuk kita dimurnikan. Sehingga dibakar seperti emas. Yang dipisahkan sanga-sanganya. Kenapa proses diizinkan Tuhan untuk membersihkan hidup kita? Amin. Kalau kita nggak berproses, kita nggak bisa jadi murni, saudara. Nggak ada orang ikut Tuhan tiba-tiba dia jadi murni. Perlu berproses. Dan kalau kita berproses, itu artinya apa? Saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan. Seperti emas yang murni. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi, emas dipersembahkan. Hidup kita akan ketika kita diuji, hidupmu sedang seperti emas yang dipersembahkan. Ketika saudara melayani, diuji, Anda harus bersyukur
Kenapa? Karena engkau akan timbul seperti emas. Tapi kalau engkau lari dari ujian, saudara kecewa di tengah-tengah pengujian, maka kau tidak bisa timbul seperti emas. Sia-sia selama ini pengiringanmu, saudara, pada Tuhan. Ujian tidak pernah bermaksud untuk mencelakakan. Api ujian itu adalah untuk memurnikan kita. Jadi emas adalah untuk memurnikan, menyucikan setiap kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap tahun, biarkan kita dikoreksi. Karena kadar setiap orang itu setiap tahun itu berbeda-beda, saudara. Cara Tuhan menilai kadarmu bukan berarti, oh sekarang ujian emas 24 karat sudah murni. Berarti tahun depan dia tidak perlu ujian, seumur hidupnya sudah tidak perlu ujian. Karena dia sudah diuji. Tidak, saudara. Seringkali kita terkontaminasi lagi. Datang lagi tembaga, apa-apa yang lain. Terkontaminasi lagi. Saudara perlu diuji dengan karat yang lebih murni lagi. Dan itu diuji dari api. Untuk memisahkan sangat-sangat kata firman Tuhan. Dengan emas yang murni itu. Supaya engkau keluar sebagai emas yang murni. Jadi seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, izinkan Tuhan mengujimu. Siapa yang menguji saudara? Lewat masalah, lewat rekan sekerja Tuhan, lewat teman sepelayanan, lewat keadaan, lewat perkataan orang. Itu menguji, saudara. Jadi bukan salah si A, bukan salah si B, bukan salah si C, bukan salah si D. Tidak, saudara. Tapi itu diizinkan ujian itu untuk memurnikan, kata firman Tuhan, imanmu. Untuk memurnikan. Engkau bisa berkata, aku murni. Tapi yang paling tahu engkau murni tidak adalah melewati ujian. Oh ternyata tidak tahan uji. Baru sebegitu aja udah lari dari Tuhan. Baru sebegitu aja sudah hancur. Oh baru segitu aja sudah marah dengan Tuhan. Tidak tahan uji. Tapi kalau orang yang tahan uji, ketika ada ujian, dia akan timbul lagi seperti emas. Itu orang yang tahan uji. Amin. Amin. Emas. Jadi Natal ini, bawa emas itu. Dan kau berkata, Tuhan, terima kasih untuk ujian di tahun ini. Membuat aku murni dan mau semakin sungguh-sungguh kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat aku mengenal akan Engkau. Yang kedua. Emas. Bukan Mas Bayu ya. Ini namanya Bayu. Pas dari Jawa Timur, saudara. Emas. Ya, tapi Bayu timbul jadi emas. Amin, saudara. Semua kita timbul jadi emas. Kalau saudara lihat, emas itu ketika dia masuk api memang sakit ketika diuji. Tapi lihat akhirnya, dia menjadi berharga, bernilai luar biasa. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Ayub diuji, ini Ayub yang tulis. Supaya dia timbul seperti emas. Dia diujinya Ayub apa saudara? Diambil hartanya. Istri, anak-anaknya mati. Cantik-cantik semua. Hartanya habis dalam satu malam. Dia ditinggalkan oleh banyak orang. Kalau Ayub tidak mengenal akan Tuhannya sungguh-sungguh, maka dia akan kecewa. Benar gak saudara? Di mana Tuhan? Kok orang tinggalin saya? Kok anakku mati? Kok hartaku habis? No! Ketika ujian itu datang,
Kenali Tuhanmu di sana sebagai orang yang timbul seperti emas. Amin. Amin, saudara. Kenali Tuhan. Makanya seseorang terlihat kekristenannya seperti apa waktu ujian datang. Dan Ayub itu luar biasa. Luar biasa. Dan Tuhan akhirnya menimbulkan dia. Kekayaannya 2 kali lebih banyak. Putrinya jauh lebih cantik. Dan begitu luar biasa. Kenapa? Karena ujian itu tidak pernah untuk membuang kita atau membuat kita jatuh. Tapi untuk membuat engkau semakin berkilau dalam kemuliaannya. Emas yang ada tembaganya, mana lebih mengkilat dengan emas yang 24 karat, Ibu? 24 karat. Emas yang ada tembaganya, Anda pasti bilang begini, itu mungkin imitasi. Benar gak? Kalau saudara lihat itu di video-video, orang dulang emas, begitu kelihatannya emas. Tapi kan ada juga emas yang di luarnya saja emas, tapi di dalamnya bukan emas. Benar gak? Ya, ada banyak orang, wah ini emas, tapi di dalamnya bukan emas, saudara. Dalamnya macam-macam, tembaga, perak, dan yang lain. Hanya dibungkus luarnya saja emas. Gitu. Ataukah warnanya jadi kabur. Karena belum diproses. Tuhan mau hidup kita, kekristenan kita diuji. Agar supaya apa? Saudara jadi berkat buat bagi banyak orang. Amin. Mudah untuk kita berkata aku mengasihi Tuhan ketika kita diberkati. Tapi ketika kita tidak diberkati, tidak ada uang, tidak ada apa. Bisakah saudara berkata aku mengasihi Tuhan? Ketika engkau ditinggalkan oleh banyak orang, bisakah kau berkata aku mengasihi Tuhan? Ujian tidak pernah bertujuan jelek. Tapi justru ujian itu akan memurnikan iman kita, percaya kita. Yang kedua, kemenyang. Kemenyang itu terbuat dari apa? Kalau tadi emas lebih mudah saudara membayangkan, ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang emas, tapi saya tidak membahasnya, saudara. Saya merasa sudah cukup. Yang kemenyang itu seperti pohon dupa. Dupa, kemenyang itu sendiri. Dan kemenyang itu diambil dari pohon, getahnya, dan itu sangat harum. Sangat mahal. Jadi kemenyang terkenal karena keharumannya. Waktu dibakar dengan api, kemenyang itu, maka dia akan keluar dupa yang naik. Dan dupa ini berbau harum. Saudara, Tuhan itu suka ketika saudara menyembah intim dengan Tuhan. Seperti doa kita, seperti dupa yang naik berbau harum. Penyembahan saudara pastikan adalah penyembahan dupa yang berbau harum. Itu kemenyang. Bagaimana bisa menghasilkan keharuman itu, Pak? Ini penting. Kalau yang di dalam saudara sini, hatimu itu bersih dan senantiasa dibersihkan oleh Tuhan. Tidak kotor. Kalau kau izinkan hidupmu mengalami proses, dan ketika engkau menyembah, itu seperti dupa yang naik berbau harum. Kalau setiap hari, bukan hanya di dalam kamar doa, tapi setiap hari suami istri engkau menahan lidahmu, engkau menahan amarahmu, dan ketika engkau menyembah, itu dupa yang naik.
Kalau seorang istri mau memenangkan suaminya, dia mau menahan dirinya, membawa korban. Kenapa? Untuk saya bawa suamiku di hadapan Tuhan. Bukan bilang begini, kamu sudah tidak kerja, malas lagi. Tapi kau berkata, suamiku akan berhasil. Aku bantu kerja ya. Saya bisa kerja ini, saya bisa kerja itu. Saudara, sebaliknya juga. Seorang suami. Jadi dupa itu bukan hanya ketika kita menyembah saja. Tapi lewat perkataan kita setiap hari. Lewat perilaku kita setiap hari. Itu seperti korban yang dibawa dan naik ke hadapan Tuhan. Makanya dikatakan orang menyembah, aku mencari penyembah-penyembah dalam roh. Dalam roh ya orang menyembah dari rohnya. Dari hatinya, dari spiritnya, dia menyembah. Tapi tidak cukup hanya menyembah dengan roh, tapi juga di dalam kebenaran. Apa artinya? Perilakumu saudara berjalan bukan hanya penyembahanmu yang sesuai dengan firman, tapi perilaku hidup saudara setiap hari itu adalah sebagai korban penyembahan. Anda bisa mengerti itu? Saudara bisa mengerti ini? Yang bisa mengerti boleh lambaikan tangannya. Sehingga keluarga saudara, istri saudara, suami, orang-orang sekeliling Anda, dia tahu Anda adalah penyembah. Tapi sayang sekali kalau umpama orang ya pintar di gereja, hebat di gereja, bagus kata-katanya, tapi di kamarnya, di rumahnya penuh dengan cacian, makian, kata-kata kotor, mukanya nggak bagus dilihat. Saudara, bahkan mungkin berantem, tetangganya dengar, mana? Itu bukan penyembahan. Itu bukan keintiman. Keintiman adalah seberapa engkau rela membawa hidupmu jadi korban. Mungkin orang gak tahu, tapi kau tahu. Tuhan tahu. Ketika Ayub istrinya berkata, di mana Tuhanmu? Katanya Tuhanmu itu hidup. Kenapa dia tidak datang menolongmu? Ada banyak orang bilang, mungkin dia bilang, iya ya, sudah, gak usah kenal lagi Allah Israel. Kita buat patung aja. Tapi Ayub tidak begitu saudara. Dia berkata apa? Dia berkata apa? Aku menyembah Allah yang hidup. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku pulang. Terpujilah nama Tuhan. Dia rela sampai kosong. Orang baru usaha sedikit, gak berhasil. Udah loyo, udah ini. Tapi kalau dapatkan tahu, dapat untung, dapat naik gaji, semangat, cepet-cepet datang ibadah. No saudara, Ayub tidak gitu. Dia di levelnya sudah bukan bayi-bayi rohani. Dia di levelnya adalah orang yang membawa kemenyang dupa di hidupnya. Mudah untuk orang berkhotbah, tapi tidak mudah untuk menghidupi khotbahmu. Hidupmu jadi khotbah. Mudah untuk orang bicara firman, belajar teologi, dibimbing oleh orang muda. Tapi bisa enggak engkau berkhotbah dan itu hidupmu? Jangan sampai orang lain berkata, dia bohong. Buktinya apa? Piring terbang di rumahku. Dia bohong. Buktinya apa? Dia macam-macam, dia begini, dia begitu. Jangan saudara. Waktu saudara melakukan firman, saudara membakar dupa, korban itu dupa. Dan pastikan setiap kali waktu kau melayani, itu dupa saudara. Waktu kau mau marah, tapi kau belajar untuk rendah hati, itu dupa. Amin. Amin. Itu dupa.
Yang ketiga, ya mur. Emas, kemenyan, dan mur. Apa itu mur? Mur ini, mur adalah racing dari sejumlah pohon kecil yang berduri. Minyak mur ini diambil dari pohon yang ada durinya. Banyakan dipakai sebagai parfum, obat, kemenyan juga. Tapi biasa juga dicampurkan di dalam anggur. Diambil dari pohon Comnipora myrrha. Mur diambil sarinya, minyaknya, saudara. Kalau kita mempersembahkan mur, hidup kita membawa keharuman bagi banyak orang. Hidupmu membawa kebaikan. Orang-orang mengenalmu baik. Keharuman. Engkau terkenal dengan orang yang murah hati. Murah menolong orang lain. Orang yang terkenal dengan kasih. Itu orang mur. Saudara, harum baunya. Di mana dia berada, dia memberikan keharuman. Amin. Di mana dia berada, orang-orang suka. Orang-orang mencium keharuman itu dari hidupnya. Anda bisa bayangkan, kalau Anda menjadi orang-orang Kristen seperti itu, betapa mudahnya kita kemudian memenangkan di kiri dan di kanan. Orang-orang di sekitar rumah Anda. Jadi jangan hanya berhenti mempersembahkan emas untuk kau masuk dalam ujian. Jangan hanya berhenti mempersembahkan dupa, penyembahan hidupmu dan berjalan dalam kebenaran. Tapi izinkan sampai engkau ada bau keharuman Kristus. Mur. Ketika engkau ada di mana, orang tahu ini loh anak Tuhan. Ini loh keharuman di mana-mana. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang mempersembahkan. Amin, saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri.